Halo gengs, kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Seperti biasa, kita akan buka ramalan pilih kartu. Ya, kita sudah memasuki bulan Desember 2022. Jadi kita akan mencari tahu nih ya di ramalan kali ini berkah apa sih yang akan kalian dapatkan? Berkah apa yang akan kalian terima selama bulan Desember berlangsung ya. Jadi sebelum gue mulai, seperti biasa kita ada 3 grup di sini ya. Grup A, grup B, grup C. Nah, untuk membantu kalian memilih, masing-masing dari grup akan diwakili oleh satu simbol. Jadi simbolnya apa? Coba gua tarik satu dulu ya. Kita tutup dulu nih. Gua acak-acak. Oke. Simbol untuk grup A. Ya, simbol untuk grup A. Taruh sini. Oke. Taruh lagi, sorry. Simbol untuk grup B. Oke. Simbol untuk grup B. Terakhir. Simbol untuk grup C. Oke, nanti setelah kalian udah tahu kalian mau pilih grup yang mana, tinggal langsung ke profile description untuk klik link timestamp ya. Jadi kalian bisa langsung lompat aja apakah kalian sudah memilih grup A atau grup B atau grup C ya, biar bisa langsung skip aja ke bagian yang memang sudah kalian pilih ya. Yang mana nih simbolnya nih, cukup menarik ya. Dan jangan lupa subscribe, like video kali ini ya, untuk bisa membantu platform kami untuk bisa lebih besar lagi ke depannya dan bisa lebih banyak konten lagi yang dikeluarkan untuk kalian semua. Halo grup A, mari kita mulai dengan ramalan kalian ya. Jadi kalian yang memilih simbol ini, ya gue jelasin dulu. Ini adalah simbol magic ya, yang disebut sebagai sang pria atau the man ya. Jadi ini biasa menandakan energi maskulin ya. Jadi apapun yang akan menjadi tema di bulan Desember, berkah yang akan kamu dapatkan, ya itu sangat terikat dengan energi maskulin yang ada di dalam diri kita semua. Ingat, mau kamu cewek, mau kamu cowok, mau kamu yang setengah-setengah atau kayak gimana pun itu ya, kita semua itu di dalam diri kita ada yang namanya energi maskulin dan ada energi feminin ya. Dan ketika kita bisa menyeimbangkan kedua energi tersebut ya secara seimbang, disitulah kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Tapi intinya begini, kalau kamu lihat oracle card yang kamu pilih ya, break the chain. Oke, jadi berkah di bulan Desember untuk kalian ini banyak hubungannya dengan memutuskan lingkaran setan. Ya, kita keluar nih dari pusaran lika-liku kehidupan, rintangan-rintangan yang selalu terjadi berulang-ulang kali, halnya sama terus ya. Mungkin nih untuk kalian para grup A, selama berbulan-bulan ataupun ya selama bertahun-tahun terakhir kalian itu selalu menghadapi masalah yang sama ya, jenis masalah itu sama, selalu menghadapi rintangan atau penderitaan yang sama ya, temanya itu sama, selalu di situ saja. Di sini ya alam semesta ingin mengingatkan kalian bahwa ya rantai atau lingkaran setan yang selalu ya berputar di situ-situ saja sebentar lagi akan dipecahkan. Siapa yang akan memecahkan rantai tersebut? Siapa yang akan menghentikan lingkaran setan tersebut? Ya siapa lagi kalau bukan diri kalian sendiri. Disitulah energi maskulin di sini menjadi kunci, bahwa di bulan Desember akan ada kesempatan untuk kalian mengambil tindakan secara proaktif untuk keluar dari masalah atau lika-liku kehidupan yang selama ini terus berulang kali terjadi. Ada kesempatan atau peluang untuk kalian secara proaktif sembuh dari kebiasaan buruk, sembuh dari kecanduan terhadap segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya kalian. Mungkin untuk beberapa dari kalian, ya bulan Desember ini kalian akan menemukan kekuatan atau tekad untuk meninggalkan sifat-sifat buruk, gaya hidup yang kurang baik, ataupun bahkan kecanduan-kecanduan terhadap sebuah substansi. Misalnya ada beberapa dari kalian yang memang dari awal tuh kayak, aduh gue pengen nih ninggalin rokok gitu kan ya. Aduh gue tuh perokok berat gitu. Dan gue tahu ini nggak baik untuk kesehatan gue. Tapi dari kemarin-kemarin tuh selalu aja gitu ya. Coba berhenti sehari, besoknya habis 2 kotak cuy. Iya kan? Cuman di bulan Desember itu adalah bulan yang kalau gue bilang itu cukup penting ya. Karena apa? Itu merupakan titik kulminasi untuk kita semua di kebanyakan kasus. Ya, mau kamu itu orang Indonesia, mau kamu itu orang luar negeri dari budaya-budaya yang berbeda-beda gitu ya. Kita selalu melihat bulan Desember itu seperti sebuah bulan penutupan. Walaupun mungkin bagi orang-orang yang Chinese gitu ya, kita ada yang kita sebut sebagai Chinese New Year dan itu nggak selalu terjadi atau nggak pernah terjadi di bulan Desember juga. Tapi kita selalu melihat bulan Desember itu adalah sebagai sebuah bulan untuk menutup sebuah chapter yang sudah tidak
kita butuhkan lagi. Dan yang saya bilang begini ya, mungkin bagi kalian kayak, "Aduh ini berkah apa nih?" gitu, "Kok berkahnya berat?" gitu. Tapi saya bilang bahwa kalian harus bersyukur, hidup kalian itu sekarang sudah berada di tingkat yang lebih tinggi, tidak dangkal. Karena karunia yang diberikan sama alam semesta untuk kalian, itu tidak hanya karunia yang kayak cuma bisa kalian nikmati 1 bulan, 2 bulan ke depan doang. Beda cerita kalau misalnya saya bilang bahwa kayak, "Oh iya, bulan Desember berkahnya itu duit," gitu, kalian bakal dapat duit gitu. Mungkin kalian bakal dapat bonus nih ya, bakal dapat nih misalnya kayak 1 juta, 2 juta lah bonus gitu setelah bekerja gitu kan ya. Tapi ya 1 juta, 2 juta itu ada makna apa mungkin tahun depan, masih ada nggak tuh sisanya 1 juta, 2 juta gitu. Tapi untuk mendapat berkah ini, ya, untuk diberikan kesempatan sekali lagi untuk keluar dari lika-liku kehidupan yang terus berulang kali terjadi, itu menurut saya sesuatu yang langka didapatkan, ya, langka didapatkan. Jadi pesan ini cukup penting ya untuk kalian grup A, oke? Dan saya bilang begini, jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk menerima gaya hidup yang baru, jangan takut untuk menerima kisah hidup yang baru. Karena kebanyakan dari kalian ya, bukannya apa ya, bukannya kesulitan untuk meninggalkan sifat buruk atau kebiasaan buruk yang ada dari dulu sampai sekarang. Tapi kebanyakan dari kalian mungkin terlalu takut untuk menghadapi masa depan yang baru, sehingga kalian lebih memilih untuk tinggal dalam ketakutan, ya, untuk memilih untuk tinggal dalam, ya ini, lingkaran setan yang selalu berulang-ulang kali ini terjadi, ya. Mungkin sebenarnya selalu ada tekad untuk kalian itu berubah dalam hidup, ya kan? Selalu ada tekad kayak, "Oke, besok aku akan mulai berubah, besok aku akan melakukan ini, melakukan itu." Tapi mungkin kalian takut dihakimi sama orang. Mungkin takut nih diceng-cengin sama orang-orang terdekat gitu ya. Weh, tiba-tiba nih kayak misalnya kayak teman terdekat lu gitu kan ya, lu mau berhenti ngerokok gitu. Pas dia tahu gitu malah diceng-cengin gitu ya. Wah, ada angin apa nih si Joni nih tiba-tiba berhenti merokok. Misalnya seperti itu. Ya, tapi yang saya bilang begini, setiap orang itu memiliki perjalanan pribadi. Perjalanan pribadi ini ya lakukanlah secara pribadi gitu loh. Jangan pikirin tentang kayak orang lain bakal gangguin lu lah, atau kayak jangan pikirin soal kayak apakah orang lain tuh bakal ngira kita tuh aneh lah, bakal ngira kita cupu lah atau apa. Yang saya bilang begini, ya, salah satu hal yang akan kalian coba untuk kondisikan itu adalah gengsinya kalian, grup A. Ya, karena balik lagi gitu. Saya bilang kadang-kadang kita nggak mau berubah karena kita takut berubah, karena kita takut dipandang buruk sama orang, karena kita takut dipandang rendah sama orang. Iya kan? Kenapa saya ngomongnya mulai ngarah-ngarah ke sana semua? Kamu lihat di sini, 2 kartu yang sama, Seven of Swords. Ya, Seven of Swords di sini menandakan bahwa kayak kita takut akan opini orang lain gitu loh. Dan itu juga yang sebenarnya selama ini menghambat banyak banget progres atau perkembangan hidup kalian. Bahwa kayak gue takut nih anjir kalau misalnya kayak gue berubah menjadi kepribadian yang baru atau kayak gue tuh kayak buka chapter baru dalam hidupnya gue, apakah orang lain tuh bisa menerima perubahan ini atau apakah malah gue diejek? Dan ini membuat gue jadinya mempertanyakan, pertemanan kalian yang kalian miliki sekarang itu baik gak sih? Atau jangan-jangan secara tidak sadar pertemanan kalian itu sebenarnya selama ini toksik, dan mungkin itu juga merupakan sebuah berkah di bulan Desember untuk kalian grup A, bahwa yang jelek-jelek ya, terutama pertemanan yang toksik itu akan dijauhkan dari kalian, atau secara proaktif kalian akan sadar bahwa kayak oke, waktunya gue meninggalkan grup pertemanan ini karena gue nggak pernah happy di sini gitu loh. Gue cuma takut meninggalkan aja selama ini, tapi akhirnya gue siap. Dan setelah itu bisa jadi kalian akan kedatangan pertemanan baru. Kalian akan mendapatkan sahabat baru yang bisa lebih suportif untuk kalian. Itu juga merupakan sebuah berkah. Ya kan? Ada satu berkah yang cukup spesifik juga yang gue dapatin ya di reading kali ini untuk grup A, yaitu sesuatu yang sempat hilang itu akan kelihatan kembali. Dan ini gue nggak ngomongin soal orang ya, jadi kalian nggak usah terlalu ngarep deh gitu ya. Kadang-kadang ketika kayak gue bilang sesuatu yang telah hilang akan kembali lagi, terus kayak kalian mikirnya kayak anjir mantan gue kembali, CLBK nih CLBK. Nggak, ini nggak berhubungan dengan orang ya. Jadi tolong jangan sotoy. Orang udah ngarep duluan kadang-kadang. Gue bilang ini barang-barang yang sempat hilang sih ya. Misalnya kayak dulu tuh kayak anjir, gue tuh dulu ada HP BlackBerry gitu, pengen gue jual gitu, sebenarnya masih bagus kondisinya 80%, 95% gitu. Tapi kok sekali gue cari nggak nemu ya gitu, kayak tahun lalu nggak nemu gue cari. Bisa tiba-tiba pas lu lagi beberes kamar atau beberes rumah di bulan Desember, ketemu tuh barang-barang yang dulunya sempat hilang. Ya,
menemukan barang yang sempat hilang itu merupakan sebuah berkah juga di bulan Desember untuk kalian, ya. Jadi, ya saran gue cuma satu, di bulan Desember banyak-banyak bersih-bersih rumah, banyak-banyak ngerapiin barang-barang ya. Tolong jangan biarkan lingkungan tempat tinggal kalian atau tempat kerja kalian itu berantakan. Karena kadang-kadang ketika berantakan, ya itu juga membawa energi yang chaotic gitu loh untuk kehidupan kita dan pastinya itu akan berdampak juga ke kebahagiaan kita, ke kesehatan mental kita gitu. Kita nggak perlu ngomongin secara spiritual, itu juga udah wajar gitu loh, kayak masuk akal kan apa yang gua bilang gitu loh, kayak di bulan Desember banyak berberes aja sih, banyak banyak merapikan barang ya. Karena ada banyak hal-hal yang akhirnya akan kembali ke kalian, ya. Dan juga temanya kalau misal kayak kalian tuh banyak dihutangin sama orang gitu ya, sebelum-sebelumnya dan uangnya tuh nggak balik-balik gitu. Gua aminin deh ya, gua aminin di bulan Desember uang itu akan kembali. Segala sesuatu yang pantas dan memang sepantasnya punya kalian, yang sempat hilang atau sempat dipinjam sama orang lain, itu akan kembali ke kalian kembali. Ya, akan kembali ke kalian. Intinya di situ. Cuman gue bilang begini, ya, kadang-kadang untuk hal itu bisa kembali, kita hanya perlu menunggu, gitu loh, ya. Dan untuk yang masalah ini nih, berkah yang kayak barang akan kembali itu ya, kadang-kadang satu, kamu cuma perlu membereskan hidup kamu, merapikan hidup kamu, lingkungan sekitar kamu, sisanya biarkan alam semesta yang kayak mendatangkan barang itu ke kalian, oke? Orang yang udah suka tiba-tiba kayak, apa ya, pura-pura lupa utang gitu ya, nggak perlu dikejar. Nggak perlu dikejar, nggak perlu diingatin, nggak perlu digertak, nggak perlu dikonfrontasi. Mereka bisa tiba-tiba datang kembali, ya, dengan sendirinya di bulan Desember untuk kalian. Dan satunya lagi, ya, ada berkah yang berhubungan dengan materi, tapi tidak berhubungan dengan uang di bulan Desember untuk kalian grup A. Dalam arti apa? Ada banyak peluang untuk kalian tuh misal kayak, oh ditraktir sama teman, ya, atau kayak dibeliin barang sama orang. Ya, kalian tuh akan banyak ngumpulin barang-barang gitu loh di bulan Desember. Tapi ya mungkin memang bentuknya itu nggak dalam hal duit ya. Misalnya, oh banyak teman yang ulang tahun nih di bulan Desember, ya kalian ditraktir, makan gratis, lumayan kan, all you can eat nih gitu, kayak kapan lagi hari Senin all you can eat, nah, kayak gitu tuh kalau yang gue lihat sih ya di bulan Desember untuk kalian semua. Tapi ya itu ingat hal yang paling penting itu yang tadi kayak pertama kali gue bahas untuk kalian, bahwa ada banyak kesempatan jika kalian memang udah bulat nih ya tekadnya untuk meninggalkan gaya hidup yang buruk di masa lalu, ya, untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini itu menghambat kalian, untuk meninggalkan kecanduan kalian terhadap sebuah substansi, mau itu narkoba, mau itu rokok, mau itu gula, misalnya ada orang yang obsesi sama gula gitu, aduh gue nggak bisa ninggalin boba gitu, bisa jadi, oke? Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Berkah apa yang akan kalian terima di bulan Desember ya. Jadi coba kita lihat nih. Menarik nggak sih kalau misalnya kalian lihat, tadi kan kalian pilih simbol ini nih, ya kan? Dan kalian pilih kartu yang ini kan. Kalian lihat tuh oracle-nya. Ini kan simbol apa nih? Bulan, ya kan? Sini ada bulan juga nih, gitu kan? Cocok logi atau enggak nih? Enggak, ya. Jadi segala hal itu pasti ada sinkronisasinya. Semua hal ketika ditunjukkan oleh alam semesta, itu pasti ada tujuan yang spesifik ya ke kita. Pesannya itu pasti spesifik ke kita, ya, bahwa bulan itu merepresentasikan apa sih, guys? Ada yang tahu nggak? Ya, bulan atau the moon, ya, itu menandakan energi feminin, intuisi, ya, bahwa ada perubahan yang akan terjadi atau kita itu akan melakukan sebuah transisi yang besar dalam hidupnya kita. Dan secara spesifik ya, kombinasi dari simbol ini ya dengan kartu oracle ini menandakan bahwa ibaratnya alam semesta udah bilang kayak gini nih untuk kalian, grup B, udah yuk, udah cukup yuk bersungut-sungutnya, udah cukup yuk bersedih-sedihnya, udah cukup yuk berdiam dirinya, sekarang waktunya yuk kita coba sesuatu yang baru, ya. Jadi di bulan Desember, ya, mereka yang berani ya, kalian nih grup B ya, yang berani untuk mengambil resiko, untuk memulai petualangan baru, untuk mencoba kembali, untuk memberi kesempatan ke orang baru, akan dihadiahkan dengan kebahagiaan yang kekal. Waduh, kebahagiaan yang kekal. Tapi itu benar sih, karena menurut gua gini, berkah yang kemungkinan besar akan kalian dapatkan di bulan Desember, ya, itu adalah berkah yang berhubungan dengan romansa, berhubungan dengan hubungan, relationships, berhubungan dengan percintaan, ya. Mau itu untuk kalian yang sekarang udah punya pacar atau udah menikah, ataupun kalian yang masih jomblo, ya.
bahwa kehidupan percintaan kalian itulah yang akan mendapatkan atau kebanjiran berkah di bulan Desember, ya. Tapi syaratnya satu, kalian harus belajar ya untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa menjalani keseharian dengan canda tawa, bahwa hidup itu bisa nggak dibawa nyantai dikit, bisa nggak hidup itu jangan mikirin yang berat-berat terus, bisa nggak hidup itu jangan mikirin soal, "Aduh kasihan ya diri gua kayak gini, kasihan ya diri gua kayak gitu, aduh gua tuh ada masalah ini, ada." Bisa nggak dia bilang kayak gini nih grup B, dia bilang kayak, "Bisa nggak kalian tuh ya setiap hari itu jangan ngerutin jidat," dia bilang, ya, "nanti keriput," dia bilang, ya, "bisa nggak sih perbanyak canda tawanya? Bisa nggak sih lebih perbanyak hiburannya? Bisa nggak sih lebih perbanyak senyum dan ketawanya?" Itu sih, ya, itu syaratnya, dia bilang. Karena jika kalian bisa menjalani bulan Desember dengan optimis, dengan penuh canda tawa, ya, orang yang tepat itu akan bisa merawat kalian dengan baik. Nah, ini kayak gue kasih tahu dulu untuk kalian yang jomblo ya, grup B, untuk kalian yang jomblo, saya bilang begini, kebanyakan dari kalian mungkin sebelumnya itu, atau mungkin ya kayak, hubungan yang paling akhir itu kalian tuh sempat diselingkuhin misalnya. Di sini ada kartu perselingkuhan atau pengkhianatan. Mungkin sempat nih dulunya sama mantan itu dikhianatin atau diselingkuhin, ya kan? Dan itu menimbulkan luka trauma yang cukup besar ya. Saking besarnya itu mungkin kalian tuh sekarang tuh ada rasa takut untuk memulai hubungan baru. Ada rasa takut untuk menerima kedatangan orang baru dalam hidupnya kalian karena trauma tersebut. Dan ya balik lagi yang namanya trauma itu ya kita nggak bisa menyalahkan orangnya gitu ya. Kita nggak, sorry, gue nggak bisa menyalahkan lu kalau misalnya kayak lu nggak bisa bergerak karena trauma lu. Intinya begitu grup D. Cuman dia bilang begini, sama lagi dengan pesan yang dapat dari kartu tanggal di sini, dia bilang kayak, "Udah yuk, udah cukup yuk. Boleh yuk kita coba ngambil resiko dikit. Let's give people a chance. Let's give ourselves a chance." Dia bilang kayak, beri diri kita sendiri kesempatan untuk hidup kembali. Gitu loh. Dan jika kalian berhasil ya di bulan Desember untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan energi yang terang, dengan suasana yang kayak ringan gitu ya. Kita bisa bawa enjoy gitu loh kehidupan sehari-hari kita. Orang yang tepat itu akan datang karena harapan di sini, harapan, cita-cita, visi, ambisi yang berhubungan dengan percintaan itu ada kemungkinan besar terwujud di bulan Desember. Itu berkah yang cukup besar untuk kalian ya. Dan ini nggak cuma soal kayak, oh kalau kalian cari baru dapat. Orangnya sendiri, jodohnya kalian sendiri yang akan datang ya. Nggak perlu repot gitu loh. Kalian cuma perlu mengkondisikan diri kalian supaya kalian tuh bisa bahagia. Asalkan kalian tuh udah bisa belajar untuk kayak ketawa, untuk bisa lebih menikmati kehidupan sehari-hari, untuk bisa dibawa ringan aja gitu ya sehari-hari kalian gitu. Orang yang tepat itu akan bisa memperhatikan kalian. Orang yang tepat itu akan menyadari kehadiran kalian tuh di mana. Dan yang gue lihat orang yang akan datang nih ya, orang baru ini ya, mereka tuh bilang kayak, "Gue suka sama lu karena apa? Lu tuh kesannya happy gitu. Lu tuh kalau ketawa tuh ya lepas gitu." Ya. Dan grup B, gue ngerasa kalian tuh tipikal orang yang kayak manis gitu kalau misalnya ketawa. Aduh, gombal banget nih peramal satu ya. Cuman yang gue lihat tuh kayak banyak orang tuh yang kayak kagum ketika kalian tuh happy. Tapi ketika kalian lagi muram, ya, orang tuh rasanya tuh mau kabur gitu kayak, "Aduh nggak mau ketemu sama grup B ah," gitu kayak, "Aduh anjir lagi bad mood anjir," gitu kayak, aduh perasaannya nggak enak gitu. Jadinya kayak nggak berani ngomong, nggak berani apa. Jadi hati-hati grup B, menurut gua kalian kalian itu kadang-kadang tuh suka nggak sadar bahwa ketika kalian bad mood, kalian juga mempengaruhi situasi sekitar kalian juga mempengaruhi orang-orang sekitar kalian. Ya bukannya apa ya, gue bilang kayak memang ada saat dimana kayak, oh ya udah kalau misalnya memang lagi menghadapi masalah ya sedih ya memang ya udah pantas gitu loh, kita rasakan rasa kesedihan itu. Cuman jangan berkelanjutan. Ya, jangan berkelanjutan grup B. Karena dibilang kayak kadang-kadang hidup tuh ada waktunya naik, ada waktunya turun. Dan ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk naik nih di bulan Desember kalian dikasih naik nih, ya, jangan bersungut-sungut. Itu aja sih. Karena apa? Lihat tuh, hubungan, relationship, Ten of Cups itu juga menandakan apa? Orang yang akan datang ini memiliki ikatan yang cukup kuat dengan kalian. Chemistry-nya tuh kuat dengan kalian. Tapi pertanyaannya satu untuk kalian grup B, sudah siap belum untuk meninggalkan chapter yang lama? Sudah siap belum untuk move on? Sudah siap belum ya untuk menerima kegagalan di masa lalu dan tidak nyangkut-nyangkut di sana-sana lagi? Jadi situ. Nah, untuk kalian ya ini giliran untuk orang-orang yang nggak jomblo ya, orang yang udah punya pasangan ya, mau itu pacaran ataupun udah menikah, saya bilang satu ya, ingat bahwa pasangan kalian tuh bukanlah orang yang sempurna, ya kan? Kadang-kadang ya pasangan kita bisa aja nggak peka, kadang-kadang pasangan kita bisa secara tidak sadar menyakiti hati kita, atau kadang-kadang ketika lagi marah, mungkin pasangan kita bisa saja menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita.
bukannya kita bilang bahwa kayak, "Oh, gue harus menerima ketika pasangan gue tuh jahat sama gue." Tapi, kadang-kadang kita cuma perlu menerima fakta bahwa kayak, ya setiap manusia itu nggak sempurna. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, gitu loh. Dan nggak semua kesalahan itu harus langsung dihukum, ya kan? Karena begini, balik lagi ya, gue ngerasa dari tadi kuncinya tuh di sini. Kita bisa nggak sih ketawa lagi gitu loh. Memang mungkin tahun 2022 untuk kalian para grup B mungkin kesannya berat ya, tahun 2022 berat untuk dilaluin, mungkin ada banyak kejadian, mau itu dalam hubungan ataupun dalam hidup mungkin berat ya. Saking beratnya tuh kayak kita jadinya lupa gitu loh, cara senyum tuh gimana sih gitu ya. Kayak sekarang kalau misalnya senyum tuh kayak bibirnya agak miring-miring sumbing gitu ya, mungkin aja. Atau kayak mungkin kita jadinya sekarang tuh lupa gitu ya, apa sih yang membuat kita bahagia gitu loh. Kapan sih terakhir kali aku bahagia? Kapan sih terakhir kali aku tuh bisa bersenang-senang, happy-happy-an, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi sama pasangan, sama suami, sama istri, sama pacar. Cuman ya saya bilang begini, ketika kartu ini udah keluar, ini merupakan panggilan ya yang menyadarkan kalian bahwa mau sampai kapan sedih-sedihan? Mau sampai kapan kita mikirin atau ingat-ingat masa lalu gitu? Anggap deh kalau misalnya memang kalian tuh pernah disakiti sama pasangan kalian dulu ya atau sebelumnya atau mungkin bulan lalu baru banget gitu ya kayak baru disakiti atau dikecewain sama pasangan kamu. Sekarang ini kalian loh yang mengambil keputusan dan yang memilih untuk tetap berjuang di hubungan ini. Jadi, kalau kalian udah memilih untuk stay, make the best of it gitu loh. Ya, pergunakan waktu kalian baik-baik dengan pasangan kalian. Dan semua dimulai dari kalian. Kalau kalian bisa menjalani hubungan ini ya dengan canda tawa, dengan rasa yang lebih optimis, mungkin pasangan kita yang sempat nih ya kayak lagi apa ya, lagi sifat buruk lah ibaratnya ya, lagi kayak bandel lah, lagi berbuat onar, mungkin mereka akan ngikut gitu loh, akan ikut kita, akan ikut sadar bahwa kayak oke, kita bisa nih menjalani hubungan ini secara lebih positif, kita bisa nih bahagia kembali bersama. Karena yang gua rasakan terutama untuk grup B yang sekarang itu udah punya pasangan, kayaknya hubungan kalian lagi nggak baik-baik aja. Kayaknya hubungan kalian tuh lagi kurang stabil, lagi sering berantem misalnya, ya. Atau baru aja mengalami kejadian yang kayak, aduh agak sulit nih gitu loh untuk kayak bangkit kembali bersama gitu. Cuman gue bilang, sepertinya masih ada harapan ya untuk diperjuangkan. Tapi jangan kalian tuh kalau misalnya bilang kayak, oke aku mau berjuang, tapi berjuangnya itu kayak mukanya muram gitu. Kalau kayak gitu mah, gue so nyokap gue tuh tipikal orang yang kayak gitu tuh kayak kayak ya lu kalau misalnya mau jangan muram tuh muka gitu karena nyebelin gitu loh ya itu tuh ya. Jadi belajar untuk menerapkan atau belajar untuk terus-menerus jangan lupa masukin ya yang namanya humor, yang namanya canda tawa ya ke dalam kehidupan sehari-hari kalian dan dijamin ya keharmonisan hubungan untuk kalian yang udah punya pasangan itu akan didapatkan sebagai berkah di bulan Desember. Pasangan yang baru itu akan didapatkan untuk para jomblo di grup B yang mungkin selama ini masih takut untuk memberikan kesempatan ke orang baru. Begitu. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalan kalian ya. Jadi kali ini kita akan mencari tahu di bulan Desember berkah apa yang akan kalian dapatkan. Dan waduh, gua ngecek nih kartunya kalian tadi pas gua tarik ya kartu kalian satu persatu. Wah gila sih grup C. Sumpah gua nggak mau tahu ya kalau misalnya memang benar ramalan gua ini terjadi grup C. Ya gua nggak mau tahu lu pada semua nih yang milih grup C traktir gua ya, gua nggak mau tahu. Ya terserah kalian mau traktir gua itu mau ngapain lah, lu mau kayak traktir gua dengan beramal, kayak lu mau kayak lu donasiin lah ke pet shelter atau kayak lu mau kayak sumbang-sumbang lah ke yatim piatu, itu anggapannya itu udah mentraktir gua ya dengan kesuksesan yang kalian dapatkan nih ya gitu. Karena waduh gila grup C gue yakin kalian bulan Desember nih kalau kalian ngikutin nih apa yang gua ngomongin nih gitu. Waduh suksesnya banyak banget. Intinya begini deh, tadi kan kalian pilih simbol yang ini nih, ya kan? Lihat tuh, ini simbol apa? Ini the star ya, jadi simbol bintang. Jadi simbol bintang itu banyak berhubungan dengan apa? Banyak berhubungan dengan mengejar cita-cita atau cita-cita itu akan tercapai sebentar lagi. Atau mengejar target dan targetnya itu akan tercapai di bulan Desember ini. Bahkan kalau kamu baca di sini ya, lo pada grup C, you are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Jadi dia bilang apa? Nggak ada banyak perubahan yang perlu dilakukan di bulan Desember ya.
Selama kalian ingat untuk bekerja keras, secara konsisten, secara disiplin, jangan gampang menyerah ya. Pokoknya pantang menyerah deh. Maju-maju aja, terobos aja sampai ujung. Apapun itu yang ingin kalian kejar itu bisa kalian dapatkan. Terutama dalam konteks karir dan usaha mengajar dua hal itulah dalam karir, usaha dan finansial. Jika kalian itu ada target yang dikasih nih ya sama perusahaan gitu, ya, kemungkinan besar jika kalian serius dan disiplin, target itu akan tercapai di bulan Desember. Dan kalau capai target kan pastinya dapat bonus tuh ya. Ya, kalau udah dapat bonus tuh jangan lupa ya, traktir nih ya si Pramal satu ini ya. Wah anjir, gue pamrih banget hari ini, gue nggak tahu kenapa, tai. Aduh, mohon maaf ya guys ya, gue agak culas. But anyway, gue bilang begini ya, mungkin gue bakal bahas dari dua sisi ya, untuk kalian yang berkarir atau kerja kantoran, dan satunya lagi untuk kalian yang buka usaha ya, mungkin agak beda gitu ranahnya. Cuman mungkin kita mulai dulu satu ya, berkah besar yang akan kalian dapatkan di bulan Desember itu adalah kesuksesan. Oke, jika ada target dan kalian sudah tahu target itu tuh apa ya, kalau yang belum tahu tentukan dulu targetnya apa sebelum Desember dimulai. Kejar aja dengan sepenuh hati, kejar secara konsisten ya. Jangan molor-molor, jangan malas-malasan. Gua tahu iya memang udah bulan akhir nih ya, akhir bulan tahun 2022 nih, udah Desember itu terakhir, orang-orang udah ngerasa kayak aduh waktunya libur, lu suruh gua kerja keras lagi, apaan nih Koko Pramal Cina. Gue bilang satu ya, lu kalau misalnya serius, berkah lu banyak banget, dan itu bentuknya itu ini nih, bentuknya duit ya, bentuknya duit, bentuknya itu reputasi, bentuknya itu kesuksesan karir gitu loh ya. Dan satu aja syaratnya, nggak usah banyak alasan ya, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak alasan. Mohon maaf nih grup chat gue agak, soalnya aduh gue greget banget deh. Pokoknya jangan males di bulan Desember, karena dia bilang kayak kalau misalnya kayak lu sok-sok cari alasan untuk kayak molor, ya nggak dapat ini gitu loh ya, nggak dapat, sangat disayangkan. Seandainya ya sumpah, karena gue bilang begini deh, lihat tuh, kartu di bawah kartu King of Pentacles cuy. King of Pentacles itu kartu sultan. Dalam arti apa? Selama kalian bisa nih ya kayak nentuin target dan targetnya udah dikejar dengan baik, bisa dapat untungnya tuh banyak banget gitu loh. Untuk kalian yang kantoran ya, kalau udah dikasih target nih sama perusahaan ya, ataupun untuk kalian yang kayak kerja kantoran dan ada usaha sampingan atau kerja freelance gitu ya, gue yakin kalian bakal dapat banyak job di bulan Desember. Oke, dan ini pastinya adalah kesempatan untuk kalian satu ya, menabung ya hasil kerja dari payah kalian di bulan Desember. Tolong jangan langsung dihabisin beli tiket konser ya. Tolong bijak dikit jadi anak ya gitu. Udah dewasa kita semua ya gitu. Kedua ya, nggak cuma untuk menabung, tapi kedua jadinya ada peluang untuk kita beramal lebih besar di bulan Desember. Ingat ya, ada banyak orang yang masih banyak membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Mau itu orang yang lagi sekarang terkena musibah atau bencana, ataupun orang-orang yang pada dasarnya itu lagi membutuhkan bantuan kita secara pribadi, mungkin teman-teman kita, pasangan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Oke, ada penghambat satu aja, terutama untuk kalian yang karirnya kerja kantoran ya, minder. Kalian jangan minder ya, jangan takut bersaing ya, jangan ngerasa bahwa kayak anjir lah orang lain pasti ada yang lebih jago sama gua ya dibanding gua gitu. Ini paling si anak ini nih yang kayak dapat nih, gua sih nggak dapat lah, dia yang lebih dekat sama bosnya gitu, gua sih mana mungkin dapat gini 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 gitu 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 misalnya. Percaya sama diri sendiri, believe in yourself, percaya sama intuisi kamu, dan gunakan intuisi kamu ini untuk memberikan solusi terhadap sebuah situasi di kantor. Ketika meeting, lebih proaktif dong, lebih inisiatif dong, kasih ide ya. Nggak apa-apa orang lain ngerasa kayak wah anjir bacot nih gitu, nggak apa-apa. Ada ide, sharing tuh ide ke orang-orang, ke manajer lu gitu ya. Selama kalian proaktif dan inisiatif di bulan Desember, wah berkahnya itu bentuknya itu materi. Bayangkan gitu loh, sangat disayangkan nggak sih hanya gara-gara kayak kita minder, hanya gara-gara kita kayak mager atau males gitu di akhir tahun, jadinya nggak dapat nih momentumnya gitu loh. Makanya kalau misalnya kayak kalian lihat-lihat ya, dia bilang kayak kalau kalian di bulan Desember itu berani untuk menjadi seorang pendekar ya, untuk mengejar segala sesuatu dengan antusiasme ya, dengan motivasi yang tinggi. Wah, lihat tuh fortune cuy.
ya, bahwa kondisi kalian itu kita bilang kayak kualitas hidup kalian tuh akan meningkat secara signifikan di bulan Desember selama kalian itu mau bekerja keras. Dan saya bilang begini ya, jangan skeptis sama yang namanya kerja keras gitu loh. Ya, kalian akan dikejutkan sendiri seberapa banyak hadiah dari alam semesta yang akan kalian dapatkan ya, asalkan kalian itu berani untuk memberikan effort 100% di apapun itu yang kalian kerjakan sekarang. Nah, untuk kalian yang buka usaha, ya, ini adalah bulan terbaik di tahun 2022. Gue nggak peduli lu bilang bahwa kayak, aduh bisnis gue tuh kemarin tuh pas launching naik banget di bulan Maret atau di bulan Juni. Gue nggak peduli. Bulan Desember ini, kalau kalian serius, kalau kalian gercep nih ya, waduh, cuannya banyak banget untuk para pengusaha, untuk para pebisnis ya. Gue nggak peduli bisnis kalian kecil atau gede gitu. Banyak uang yang bisa kalian dapatkan ya. Tapi satu ya, ini hanya berlaku untuk bisnis yang lurus. Ini hanya berlaku untuk bisnis yang baik adanya, yang bermoral. Bisnis yang berhubungan dengan penipuan dan segalanya ke laut. Ya, nggak ada hubungannya di sini. Karena yang di sini kalau gue lihat ini energinya sangat positif. Jadi kalian pastikan bahwa apapun yang kalian kerjakan dalam hidup itu bersih. Ya, gue nggak harus bilang kayak, aduh suci dan sebagainya, nggak usah. Ya, pada dasarnya kita buka usaha, kita kerja itu kita untuk cari duit, untuk bisa bertahan hidup gitu. Selama kita tidak merugikan orang lain, gua rasa itu udah cukup positif untuk berlaku di reading kali ini. Oke, cuman yang gua lihat ini terutama ya kalian yang bisnisnya itu di bidang makanan, F&B, buka restoran, buka kafe, buka warung makan, buka warung kopi, atau jual-jualan makanan, jual-jualan kue dari rumah, masak sendiri di rumah, buka catering, itu semuanya itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan Desember. Ya, tapi kalian harus percaya sama bisnis kalian sendiri. Kalau kalian masih minder, kalau kalian masih pesimis, ya mungkin kayak bulan-bulan sebelumnya sempat sepi gitu kan ya, jadi kalian udah hilang semangat di bulan Desember. Jangan. Ya pokoknya grup C, mohon maaf nih karena kalian udah terlanjur pilih grup C gitu. Bulan Desember itu bukan bulan liburan untuk kalian, tapi bulan untuk ngejar ke target. Karena targetnya tuh hasilnya tuh besar banget, hadiahnya tuh gede banget gitu, returnnya tuh banyak banget untuk kalian semua. Intinya di situ tuh, ya. Intinya di situ. Tapi memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan rasa disiplin yang cukup kuat ya, supaya kalian tuh bisa mencapai target secara sempurna. Kamu lihat di sini ada apa? Ada cambuk. Ya, ada cambuk di sini. Oke, jadi dibilang kayak harus belajar untuk disiplin ya, by the way ya, harus belajar untuk disiplin, belajar untuk fokus bahwa kayak asal pokoknya kita tuh sekarang tuh fokus aja targetnya apa, kita kejar sampai dapat, tutup aja sebelah mata, jangan takut soal takut diomongin orang, takut ini, takut itu, jangan takut nyenggol-nyenggol, ibaratnya kayak maju aja, udah terobos aja gitu. Ini ibaratnya alam semesta bilang gitu, ini jalan ke depan tuh tinggal lurus gitu loh. Lu mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi ini jalan tinggal lurus. Lu ngebut aja tuh nggak masalah, lu nggak bakal nabrak orang gitu loh, nggak ada orang lalu lalang, ini jalan tol coy. Jadi itu sih grup C. Asalkan kalian sadar bahwa kayak, aduh gue tuh tinggal maju aja ini, gue tinggal ngebut aja, dapat hasilnya, ya, dapat hasilnya. Tapi ingat, jangan sampai, ya, jangan sampai gara-gara kita tuh terlalu semangat, kita secara tidak sadar merugikan orang lain di dalam proses kita bekerja. Ya, mau itu kalian yang kerja kantoran, jangan sampai merugikan sesama rekan kerja hanya gara-gara kalian mau sukses. Kalian yang pebisnis, jangan ngerugiin karyawan supaya bisa dapat untung lebih banyak. Itu bukanlah untung yang sah, ya. Intinya begitu.